Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Ilham Musyafa dengan NIM 43040020082. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bu Aufa Abdillah dengan membuat PPT tentang sistem syaraf perifer. Apakah ada yang tahu sistem syaraf perifer itu apa? Tapi sebelum ke sistem syaraf perifer, kita harus mengetahui pengertian sistem syaraf terlebih dahulu. Sistem syaraf merupakan satu kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel syaraf neuron mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Setiap satu sel syaraf neuron terdiri atas bagian utama berupa badan sel, syaraf, dendrit, dan akson. Jadi, sistem syaraf itu adalah sekumpulan seperti sinyal listrik yang mampu berkomunikasi, dan itu terdiri dari badan sel syaraf, dendrit, dan akson. Apa sih sel syaraf, dendrit, dan akson itu? Jadi, sistem sel syaraf, dendrit, dan akson itu saya akan jelaskan di slide ke-3 di sistem syaraf perifer ini. Pengertian sistem syaraf perifer. Sistem syaraf perifer merupakan sistem syaraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem syaraf pusat. Jadi, sistem perifer itu yang menghubungkan sistem panca indera yang lain dengan otak, sistem syaraf pusat. Sistem ini terdiri dari jaringan syaraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang seperti daerah kulit dan indera yang lain. Jadi, sistem-sistem syaraf di bagian luar otak itu yang mengelola adalah sistem syaraf perifer. Dan tadi dendrit, akson itu apa? Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan yang datang dari ujung akson atau neuro lain. Kemudian impuls dibawa ke sel syaraf. Akson dan neurit merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson berfungsi meneruskan rangsangan yang berasal dari badan sel syaraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Oke, di slide yang selanjutnya yakni bagian-bagian dari sistem syaraf perifer. Sistem syaraf perifer terdiri atas sel-sel syaraf yang berkelompok membentuk ganglion, serabut syaraf, dan badan akhir syaraf. Untuk lebih jelasnya, saya menyediakan satu foto, yakni gambar sel ganglion. Ada 5 bagian dari gambar tersebut. Yang pertama, yang nomor 1 itu adalah sel satelit, yang di bagian paling luar titik-titik hitam paling luar itu adalah sel satelit. Yang kedua, bagian luar dari lingkaran yang berwarna pink itu adalah sel ganglion itu sendiri. Yang di dalam sel ganglion itu ada inti sel ganglion yang ditunjukkan oleh nomor 3. Dan yang keempat, ada anak inti sel ganglion yang ada paling tengah. Dalam inti sel ganglion adalah inti sel ganglion. Untuk bagian paling luar itu ada sel syaraf dan syaraf jaringan ikat yang ditunjukkan oleh nomor 5. Dan ganglion itu apa? Ganglion adalah kumpulan sel syaraf atau neuron yang terletak di luar susunan sel syaraf pusat.
Ganglion merupakan akumulasi kecil neuron dari sel glia penunjang yang dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat, seperti gambar yang saya jelaskan tadi, sudah kasih contoh. Ada dua macam ganglion, yaitu ganglion sensorik dan ganglion otonom. Ganglion otonom terdiri atas ganglion simpatis dan parasimpatis. Ganglion sensorik itu tugasnya menerima impuls. Gitu. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan jelaskan di fungsi ganglion itu sendiri. Lanjut ke gambar yang selanjutnya, ada lapisan jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri atas 3 lapisan, seperti gambar yang ini. Yang pertama ada epinerium yang ditunjukkan oleh nomor 1 ini. Paling luar dari bagian itu, yang paling luar adalah lapisan epinerium. Yang kedua itu bagian bawahnya, lapisan paling dalam. Sebelum lapisan paling dalam ada bagian yang membagi, itu adalah lapisan perineum. Dan yang paling tengah dan inti-inti titik-titik itu adalah endorium. Apa sih lapisan epinerium itu? Lapisan epinerium merupakan lapisan jaringan ikat paling luar yang merupakan lapisan selubung fibrosa kuat yang menyatukan semua vasikulus syaraf. Jadi bagian yang paling luar tadi, pada gambar di situ sudah saya tunjukkan epineriumnya. Yang kedua, lapisan perineum membagi syaraf menjadi satu atau lebih vasikulus syarafnya. Jadi nomor 2 itu kan seperti sebagai wadah, membagi-bagi bagian-bagian kuning-kuning menjadi beberapa bagian. Nah, itu disebut sebagai perineum. Yang ketiga, lapisan endonerium itu merupakan yang menyelubungi masing-masing akson. Jadi akson itu bagian paling kecil yang di tengah-tengahnya titik-titik itu ada aksonnya. Yang menyelubungi itu adalah endorinium. Bagian dari sistem saraf perifer yang terakhir, yakni ada bagian badan akhir syaraf. Badan akhir syaraf itu ada 3 bagian juga, yakni badan akhir syaraf yang berakhir pada epitel berupa ujung akhir syaraf bebas. Contohnya kelenjar kulit. Kelenjar kulit itu juga terdiri dari 3 lapisan, yakni epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang berfungsi melindungi tubuh dari gesekan dan sinar matahari. Dan dermis adalah bagian kulit yang di dalamnya terdapat ujung-ujung syaraf yang peka terhadap rangsangan. Dan hipodermis berfungsi sebagai penyimpan lemak yang berlebih. Untuk gambarnya saya tidak cantumkan karena ada beberapa kendala, jadi saya jelaskan saja. Yang kedua adalah badan akhir syaraf yang berakhir pada jaringan ikat. Contoh badan
Vater Pacini atau Pacinian corpuscle. Corpuscle Pacini berfungsi menerima rangsangan tekanan yang dalam atau kuat. Fungsi Pacini sebagai ujung syaraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan berupa tekanan letaknya di sekitar akar rambut. Sebagai ujung syaraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan panas, peka terhadap sentuhan dan rasa nyeri. Yang terakhir, bagian akhir syaraf yang berakhir pada otot rangka, contohnya cakram motorik. Secara umum, fungsi dari jaringan otot manusia itu adalah pergerakan, stabilitas posisi tubuh, dan mengatur volume organ. Oke, kita akan lanjut di fungsi bagian dari sistem syaraf perifer dari ganglion, rambut syaraf, dan badan akhir syaraf. Fungsi ganglion simpatis itu bagian dari ganglion otonom adalah membawa informasi pada otak tentang kondisi stres dan adanya bahaya yang mengancam tubuh. Sedangkan fungsi sistem syaraf prasimpatik adalah fungsi mengatur respon rest atau digest, yaitu mengontrol berbagai aktivitas tubuh saat sedang istirahat serta mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Ganglion otonom adalah apa sih ganglion otonom tadi? Ganglion otonom adalah ganglion yang terdapat dalam rongga tubuh di kanan dan kiri tulang belakang, di daerah dada dan daerah pinggang. Masing-masing mempunyai satu atau beberapa syaraf otonom yang melayani alat-alat tubuh. Jadi bagian otonom yang merasakan tekanan kondisi tubuh stres tadi ada di bagian tulang kanan, di bagian tulang belakang daerah kanan dan kiri, dan daerah pinggang itu. Dan sistem syaraf plasmatik itu fungsi syaraf ini dianggap berlawanan dengan fungsi sistem syaraf simpatik karena membantu tubuh menjadi lebih rileks. Misalnya serabut syaraf itu menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara dua belahan otak tersebut. Neuron kedua rantai simpatis pada di ganglion kecil di sepanjang kolma vertebralitas, sedangkan neuron kedua itu rantai parasimpatis ditemukan dalam ganglion yang sangat kecil yang selalu berada dekat atau di dalam rongga organ efektor. Pada ganglion terdapat sel ganglion yang umumnya berbentuk poligonal. Memasuki slide yang terakhir, yakni gangguan sistem syaraf perifer. Saya memberi satu contoh gangguan sistem syaraf perifer, yakni neuropati perifer. Adalah kondisi yang terjadi karena adanya kerusakan pada sistem syaraf perifer atau syaraf tepi. Kondisi ini memicu gejala kelemahan, mati rasa, dan nyeri pada area kaki serta tangan. Meski begitu, gejala penyakit juga bisa terasa dan memengaruhi tubuh yang lain. Salah satu penyebab
tersering dari neuropati perifer adalah riwayat penyakit mellitus. Kerusakan yang terjadi pada saraf ini menyebabkan terganggunya fungsi saraf tepi, terutama dalam mengirim sinyal dari organ ke otak. Itu. Dan gejala neuropati perifer itu ditandai dari mati rasa yang dialami secara bertahap, rasa berdenyut, beku, atau rasa sakit terbakar, sensitivitas ekstrem ketika disentuh, dan kurang koordinasi dan sering terjatuh gitu. Cukup sekian presentasi dari saya, banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.